warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif RH, dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema tentang program antisipasi dan vibrasi. Ya, telah kita bahas di beberapa waktu terdahulu bahwa ujung-ujungnya dari vibrasi itu tentang apa yang kita rasakan. Itu saja sebenarnya. You are what you feel. Ya, you are what you feel. Rasamu adalah doamu. Nah, terkait dengan ini ada satu diskusi yang menarik terkait dengan program antisipasi. Program antisipasi itu bagaimana? Ya, semacam tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang kemungkinannya bisa terjadi. Ya, entah kemungkinannya itu sekian persen, kita tidak bicarakan. Misalnya Anda punya rumah, di rumah Anda ada jendela, ada pintu. Bukankah Anda berikan juga di situ kunci grendel? Ya, Anda juga di kendaraan ada kunci stang, mungkin beberapa memberikan tambahan kunci tambahan. Kemudian Anda juga akun di media sosial juga mungkin Anda berikan password, ya. Dan seterusnya, mungkin beberapa orang ikut program asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan macam-macam. Ya, itu adalah contoh-contoh program antisipasi. Lalu bagaimana kaitannya dengan vibrasi? Bukankah itu malah memberikan atensi kepada hal-hal buruk? Teman-teman, saya pernah menuliskan satu kisah di artikel saya di website saya, www.ikhlaspasrah.com, bahwa ada beberapa kasus juga, ya, sahabat-sahabat saya, mereka memang mengalami satu kejadian yang unik. Jadi ketika beli mobil baru, mobilnya diasuransi kecelakaan. Katakanlah waktu itu saya lupa jangka waktu asuransinya berapa tahun gitu ya, yang diasuransikan setahun pertama atau 2 tahun pertama, saya lupa. Tapi selama ada asuransi kecelakaan itu malah kendaraan sahabat saya ini sering sekali malah kecelakaan, walaupun kecelakaan kecil. Entah penyok lah, entah mundur kejedot lah. Pokoknya akhirnya dia menggunakan menggunakan preminya untuk memperbaiki mobilnya. Akhirnya asuransi itu akhirnya digunakan. Jadi, apakah berarti ikut program asuransi itu salah? Tidak juga. Teman-teman semua, yang perlu kita cermati adalah apapun yang kita lakukan, entah itu asuransi, entah itu tadi yang kita lakukan program antisipasi. Pertama, cermati perasaan kita di balik itu. Contoh sederhana begini, misalkan saya menggunakan sabuk pengaman sebelum berangkat mengemudi. Ini kan program antisipasi. Nah, setelah itu saya keluar garasi, ya, kemudian saya nyetir. Sepanjang perjalanan saya tetap ketakutan bahwa nanti akan terjadi apa-apa dengan saya. Padahal saya sudah menggunakan sabuk pengaman. Nah, kalau seperti itu berarti sabuk pengaman saya tetap malah membuat saya semakin atensi kepada hal-hal yang tidak bagus. Nah, yang betul adalah kalau kita menggunakan sabuk pengaman, ya kita gunakan di awal. Mungkin kita terdorong oleh hal-hal yang mungkin antisipasi tadi. Tapi setelah dipakai, ya sudah berserah sama Tuhan. Ya sudah. Yang penting kan sudah dipasang, sisanya bertawakal itu, berserah. Nah, ini yang betul. Jadi tindakan antisipasi kelanjutannya adalah tawakal. Jadi kalau misalkan Anda sudah ikut program asuransi apapun, kesehatan, kecelakaan, lalu Anda justru semakin fokus kepada hal itu, semakin dirundung ketakutan karena hal itu, maka program itu justru mendekatkan Anda kepada hal yang ingin Anda hindari. Seharusnya ketika Anda sudah ikut program asuransi, ya sudah, pasrahkan saja. Dan jangan fokus, misalkan kalau asuransi kesehatan, jangan fokus nanti kalau sakit gimana, jangan. Nah, jadi pertama kali adalah ketika terkait dengan program antisipasi, amati perasaan Anda. Feel good atau enggak? Kalau feel good berarti perasaan Anda vibrasinya oke. Kalau not feel good, ya berarti vibrasinya enggak oke. Nah, yang kedua, yang perlu kita amati, yang ini wajib diamati adalah bagaimana peristiwa di dalam hidup kita. Misalnya, kita merasa oke-oke saja, kita merasa vibrasi kita sudah bagus gitu. Tapi kok kenapa ya, semenjak saya ikut program asuransi kecelakaan atau asuransi mobil, asuransi kesehatan, kok saya sering sakit ya, padahal sebelumnya tidak. Kok saya sering sekali kecelakaan ya, sering gores ya, mobil saya mundur sering sekali, khilaf, nabrak, dan seterusnya. Kalau kejadian dalam hidup Anda setelah Anda melakukan tindakan antisipasi malah membuat kejadian-kejadian tidak baik, tanda bahwa ada yang salah dalam rasa Anda ketika melakukan program antisipasi itu. Apa yang perlu dilakukan kalau seperti itu? Ya berarti Anda perlu menggeser niatan tadi, atensinya biar berubah.
Contoh, misalkan Anda ikut BPJS. Habis ikut BPJS kok sering sekali masuk rumah sakit. Ya, apalagi kalau misalkan ada fasilitas BPJS-nya itu, wah nanti masuk di rumah sakit yang standarnya kelas eksekutif misalkan ya, yang VIP. Kok sering sekali nginep di rumah sakit? Berarti ada yang salah. Ada yang salah pasti. Tetapi kalau misalkan Anda ikut program BPJS misalkan, lalu nggak masalah, nggak ada apa-apa, berarti Anda sudah benar, nggak masalah. Jadi ini kita perhatikan rasanya kita, lalu perhatikan bagaimana peristiwa dalam hidup. Dua itu patokannya. Kalau oke rasanya dan peristiwa dalam hidup pun oke, berarti tidak ada masalah dengan program antisipasi itu, teman-teman semua. Ya. Jadi tidak selalu terus program antisipasi selalu jelek, itu tidak selalu. Karena saya pernah bahas di sebuah rekaman video judulnya Waras Thinking. Positive thinking yang berlebihan pun bahaya ya. Misalnya bank gitu ya, tidak melakukan antisipasi, dia tidak siapin berangkas, dia tidak siapin satpam, itu kan malah mengerikan ya. Jadi yang utama adalah bagaimana setelah kita melakukan program antisipasi itu, kita fokus kepada hal-hal yang baik gitu ya. Ya lebih bagus kalau bisa diubah niatannya. Contoh kalau Anda ikut asuransi, ya niatkan sedekah sama agen asuransinya. Kalau misalkan Anda ikut BPJS, ya niatkan sedekah atau membantu orang-orang yang membutuhkan program ini. Jadi walaupun Anda tidak berada di satu lingkaran vibrasi nanti bakalan sakit, kan mungkin ada orang-orang sedang sakit yang butuh bantuan Anda dari iuran Anda BPJS. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, misalkan ada juga di antara Anda yang ibu-ibu rumah tangga, kemudian pengen menjalankan bisnis, kemudian takut suaminya nanti mati duluan, macam-macam. Itu di awal tidak salah, tapi jangan terus-terusan Anda menjalankan usaha, menjalankan bisnis, motivasinya karena nanti suami takutnya mati duluan, nanti suami takutnya nanti pekerjaannya dipecat dan seterusnya. Lakukan aja pekerjaan itu dengan passion ya. Apapun yang terjadi, hal-hal yang mungkin Anda takuti, serahkan sama Tuhan. Begitu ya. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.